Kalian tahu nggak, dalam senyap tapi dampaknya gede, 20.000 personil militer Korea Utara dilaporkan sudah dikerahkan masuk ke wilayah Iran. Ini bukan latihan gabungan, bukan kunjungan simbolik, dan jelas bukan manuver basa-basi diplomatik. Ini langkah militer nyata yang langsung dibaca dunia sebagai pesan keras ke Amerika Serikat. Jangan sentuh Iran. Sumber-sumber intelijen regional dan pengamatan pergerakan logistik militer di beberapa bandara dan pangkalan darat Iran menunjukkan bahwa gelombang pasukan Korea Utara mulai masuk secara bertahap sejak awal pekan ini. Mereka terdiri dari unit infanteri mekanis, pasukan artileri, personil pertahanan udara, hingga elemen pendukung logistik tempur. Jumlahnya tidak kecil, dan yang lebih penting, penempatan ini dilakukan saat tensi Iran-Amerika berada di titik rawan. Pengerahan ini langsung mengubah peta tekanan militer di kawasan. Jika sebelumnya Amerika Serikat hanya berhadapan dengan Iran sebagai aktor utama, kini muncul variabel baru. Korea Utara ikut berdiri di dalam wilayah Iran secara fisik. Ini bukan lagi sekedar pernyataan dukungan di podium internasional, melainkan kehadiran pasukan bersenjata yang bisa terlibat langsung jika konflik pecah. Menurut analis keamanan kawasan, langkah Pyongyang ini adalah bentuk gertakan strategis yang diperhitungkan dengan matang. Korea Utara dikenal tidak sembarangan mengirim pasukan ke luar negeri, apalagi dalam jumlah besar. Fakta bahwa 20.000 personil digeser lintas wilayah menunjukkan bahwa misi ini bersifat pencegahan, bukan simbolik. Pesannya jelas, setiap serangan ke Iran berpotensi menyeret aktor lain yang selama ini dianggap terpisah dari konflik Timur Tengah. Amerika Serikat sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi yang secara langsung menyinggung kehadiran pasukan Korea Utara di Iran. Namun peningkatan aktivitas pengintaian, patroli udara, dan penguatan armada di kawasan Teluk Persia dalam 48 jam terakhir memperlihatkan bahwa Washington tidak menganggap langkah ini sebagai hal sepele. Diamnya pernyataan publik justru dibaca banyak pihak sebagai tanda bahwa situasinya dianggap serius. Di sisi Iran, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran pasukan Korea Utara merupakan bagian dari kerjasama pertahanan yang sah dan bertujuan menjaga stabilitas kawasan. Pejabat pertahanan Iran menyebut langkah pengerahan ini sebagai langkah pencegahan terhadap agresi eksternal, tanpa menyebut langsung Amerika Serikat. Namun konteks waktunya membuat pesan itu tidak sulit ditafsirkan. Masuknya pasukan Korea Utara ke Iran juga mengirim sinyal lebih luas ke sekutu-sekutu Amerika. Konflik yang selama ini dianggap terbatas, kini berpotensi melebar menjadi konfrontasi multi-aktor, di mana setiap langkah militer akan memiliki konsekuensi berlapis. Ini bukan lagi soal satu negara menyerang negara lain, melainkan soal siapa saja yang ikut terseret ketika tombol konflik ditekan. Dengan situasi ini, babak baru ketegangan kawasan resmi dimulai. Bukan lewat deklarasi perang, bukan lewat pidato emosional, tapi lewat pergerakan 20.000 pasukan bersenjata yang sudah berdiri di dalam wilayah Iran. Dan itu sendiri sudah cukup untuk membuat semua pihak berhitung ulang sebelum melangkah lebih jauh. Pengerahan 20.000 personil militer Korea Utara ke Iran bukan dilakukan secara acak atau serampangan. Berdasarkan pemantauan pergerakan udara, laut, dan darat, pasukan tersebut masuk dalam beberapa gelombang dengan komposisi yang sudah disusun untuk kebutuhan konflik nyata, bukan sekadar unjuk bendera. Ini menandakan bahwa Pyongyang tidak hanya ingin menunjukkan keberpihakan politik, tetapi juga menyiapkan kemampuan tempur yang bisa langsung digunakan jika situasi meningkat. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa pasukan yang dikerahkan terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama, unit infanteri berat dan mekanis yang dilatih untuk operasi darat jangka panjang. Kedua, unit artileri dan roket lapangan yang memiliki pengalaman dalam pengoperasian sistem senjata jarak menengah. Ketiga, personil pertahanan udara yang diduga memiliki keahlian dalam pengoperasian sistem rudal darat ke udara dan radar taktis. Keempat, unsur logistik dan teknik militer yang bertugas memastikan pasukan ini bisa bertahan dan beroperasi dalam waktu lama di wilayah Iran. Penempatan pasukan Korea Utara tidak terpusat di satu lokasi. Sebaliknya, mereka disebar ke beberapa titik strategis di Iran bagian tengah dan barat, termasuk di sekitar fasilitas militer utama, jalur logistik penting, dan wilayah yang selama ini dipandang rawan menjadi target serangan udara. Pola penyebaran ini memperlihatkan bahwa misi mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga mengunci opsi serangan lawan sejak awal.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian pasukan ditempatkan di dekat fasilitas pertahanan udara Iran, berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis. Ini memunculkan dugaan adanya transfer pengetahuan, koordinasi sistem radar, serta integrasi taktis antara personil Iran dan Korea Utara. Jika dugaan ini benar, maka efektivitas pertahanan udara Iran berpotensi meningkat, terutama dalam menghadapi serangan udara atau rudal presisi tinggi. Dari sisi komando, pasukan Korea Utara tetap berada di bawah struktur kepemimpinan mereka sendiri, namun menjalankan koordinasi langsung dengan otoritas militer Iran. Model seperti ini memungkinkan kedua pihak bertindak cepat tanpa harus menunggu keputusan politik tingkat tinggi setiap saat. Artinya, jika eskalasi terjadi, respon militer bisa berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari. Tujuan utama pengerahan ini dinilai bersifat strategis dan psikologis. Korea Utara ingin menciptakan situasi di mana setiap rencana serangan terhadap Iran harus memperhitungkan keterlibatan langsung pasukan asing. Ini meningkatkan resiko politik dan militer bagi Amerika Serikat karena konflik tidak lagi bersifat bilateral. Kehadiran pasukan Korea Utara di lapangan menciptakan potensi benturan langsung antara militer Amerika dan personil negara lain, sesuatu yang selama ini dihindari Washington. Selain itu, pengerahan ini juga berfungsi sebagai uji lapangan. Iran memberikan lingkungan operasional yang berbeda dari semenanjung Korea, mulai dari kondisi geografis, iklim, hingga potensi ancaman. Bagi Korea Utara, ini menjadi kesempatan langka untuk menguji kesiapan pasukan mereka di luar wilayah sendiri dalam konteks konflik modern yang melibatkan teknologi pengintaian dan serangan presisi. Dengan kehadiran 20.000 personel militer Korea Utara di Iran, resiko eskalasi konflik meningkat secara signifikan, bukan karena satu pihak berniat memulai perang besar, tetapi karena ruang salah hitung menjadi jauh lebih sempit. Situasi ini menciptakan kondisi di mana insiden kecil dapat berubah menjadi krisis besar dalam waktu singkat. Skenario pertama yang paling banyak dibahas adalah eskalasi terbatas yang tidak disengaja. Dalam kondisi siaga tinggi, peningkatan patroli udara, latihan militer, dan pergerakan pasukan di sekitar wilayah sensitif meningkatkan kemungkinan salah identifikasi ancaman. Sebuah pesawat pengintai yang terlalu dekat atau latihan yang disalahartikan sebagai persiapan serangan bisa memicu respons defensif yang berlebihan. Dengan pasukan Korea Utara berada di lapangan, respons semacam ini tidak lagi hanya melibatkan Iran. Skenario kedua adalah eskalasi terkontrol melalui tekanan militer bertahap. Dalam skema ini, tidak ada pihak yang secara resmi menyatakan perang, tetapi tekanan dilakukan lewat demonstrasi kekuatan. Amerika Serikat dapat meningkatkan kehadiran armada dan latihan gabungan, sementara Iran bersama Korea Utara memperkuat posisi pertahanan dan menunjukkan kesiapan tempur. Pola ini beresiko menciptakan spiral eskalasi di mana setiap langkah balasan dianggap perlu untuk menjaga kredibilitas. Skenario ketiga adalah konfrontasi tidak langsung melalui aktor-aktor regional. Dengan meningkatnya tensi, konflik bisa bergeser ke wilayah lain tanpa melibatkan benturan langsung Amerika-Iran. Namun, kehadiran pasukan Korea Utara membuat skenario ini lebih kompleks, karena setiap konflik turunan tetap akan dikaitkan dengan pusat ketegangan di Iran. Ini memperluas dampak konflik dan meningkatkan tekanan internasional. Para analis militer menilai bahwa keberadaan pasukan Korea Utara berfungsi sebagai faktor penghambat, namun sekaligus sebagai faktor resiko. Di satu sisi, kehadiran ini membuat pihak lawan berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan langsung. Di sisi lain, semakin banyak aktor bersenjata di satu wilayah, semakin tinggi kemungkinan gesekan yang tidak direncanakan. Ini adalah paradoks keamanan klasik yang kini terjadi dalam skala lebih besar. Perhitungan ulang juga terjadi di level strategi jangka panjang. Amerika Serikat harus menimbang apakah tekanan terhadap Iran masih sebanding dengan resiko benturan lintas negara. Setiap operasi militer kini berpotensi memicu konsekuensi diplomatik dan militer yang lebih luas. Situasi ini memaksa Washington untuk mengevaluasi ulang prioritas, waktu, dan metode tekanan yang selama ini digunakan. Iran sendiri memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi tawarnya. Dengan adanya pasukan Korea Utara, Iran dapat menunjukkan bahwa tekanan militer justru mendorong terbentuknya aliansi yang lebih solid.
Ini memberi Iran ruang untuk bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat, baik secara terbuka maupun melalui jalur tidak resmi. Korea Utara sendiri mengambil resiko terukur. Dengan mengirim pasukan ke Iran, Pyongyang menempatkan diri lebih dekat dengan potensi konflik. Namun, langkah ini juga meningkatkan relevansinya secara strategis di panggung global. Korea Utara tidak lagi dipandang sebagai aktor yang terisolasi, melainkan sebagai pihak yang mampu mempengaruhi dinamika keamanan di luar kawasan asalnya. Masuknya 20.000 personil militer Korea Utara ke Iran langsung memicu reaksi berlapis dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Meski tidak semua pihak menyampaikan respon secara terbuka, perubahan sikap dan pergerakan militer di lapangan menunjukkan bahwa langkah Pyongyang ini dianggap sebagai eskalasi serius, bukan sekedar manuver politik. Amerika Serikat pada fase awal memilih jalur diam secara resmi. Tidak ada pernyataan langsung dari Gedung Putih yang secara eksplisit menyebut pengerahan pasukan Korea Utara. Namun, sumber pertahanan mengonfirmasi adanya peningkatan status kesiapsiagaan di beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah. Aktivitas pengintaian udara meningkat, armada laut diperkuat, dan koordinasi intelijen dengan sekutu dipercepat. Dalam konteks militer, ini adalah bahasa yang jelas. Washington sedang menghitung ulang semua opsi. Pentagon dilaporkan melakukan evaluasi risiko baru terkait potensi benturan langsung dengan personil Korea Utara jika konflik pecah. Selama ini, Korea Utara berada di luar teater operasi Timur Tengah. Dengan kehadiran fisik pasukan mereka di Iran, setiap operasi militer AS kini beresiko berubah menjadi konfrontasi lintas kawasan. Ini bukan skenario yang diinginkan Amerika, terutama di tengah fokus strategis yang masih terbagi di berbagai wilayah dunia. Israel menjadi salah satu pihak yang paling cepat bereaksi. Pemerintah Israel memandang kehadiran pasukan Korea Utara di Iran sebagai ancaman tidak langsung terhadap kepentingan keamanannya. Saluran-saluran keamanan Israel dilaporkan meningkatkan koordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Aktivitas pertahanan udara ditingkatkan dan beberapa latihan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam waktu singkat. Bagi Israel, perubahan keseimbangan militer di Iran selalu menjadi perhatian utama, terlebih jika melibatkan aktor eksternal dengan sikap konfrontatif terhadap Amerika. Namun hingga saat ini, Israel juga menahan diri dari pernyataan publik yang terlalu keras. Sikap ini dipahami sebagai upaya menghindari eskalasi verbal yang dapat mempercepat konfrontasi. Dalam praktiknya, Israel memilih memperkuat kesiapan internal sambil mendorong Amerika Serikat untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam respon situasi ini. Di Eropa, reaksi datang dengan nada lebih diplomatis namun penuh kekhawatiran. Beberapa negara anggota NATO menyampaikan bahwa pengerahan pasukan Korea Utara ke Iran berpotensi memperluas konflik dan mengganggu stabilitas global. Meski tidak ada rencana intervensi langsung dari NATO, diskusi internal mengenai dampak jangka panjang langkah ini mulai intensif dilakukan. Bagi NATO, keterlibatan aktor seperti Korea Utara di Timur Tengah memperumit lanskap keamanan yang sudah rapuh. Negara-negara Teluk juga mencermati perkembangan ini dengan serius. Beberapa di antaranya meningkatkan kewaspadaan di perbatasan dan memperketat pengawasan wilayah udara. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan konflik melebar dan mengganggu jalur energi serta perdagangan internasional. Kehadiran pasukan asing di Iran, apalagi dari negara yang dikenal agresif dalam retorika militernya, dianggap sebagai faktor destabilising tambahan.